Tuhan, berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang memberikan firman-Mu di masa yang lalu. Roh Kudus yang sama akan memberikan kami pengertian. Celikkanlah mata yang tidak bisa melihat. Bukalah selubung yang menyelubungi hidup kami. Supaya sungguh firman-Mu ini boleh kami terima di dalam pikiran, dalam hati, dalam hidup kami ya Tuhan. Mari Tuhan tolonglah hamba-Mu dalam menyampaikannya dengan kuat kuasa daripada-Mu dan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap yang mendengarnya, supaya Roh Allah yang akan melawat segala suara lain, segala kuasa lain, kami tolak di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasal 8. Hari ini kita akan melihat Roma 8 ayat 1 sampai 11. Dengan tema keuntungan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sebenarnya pasal 1 sampai pasal 7 masih bisa untuk orang-orang yang diinjili. Pasal 8 ini sebenarnya ke atas adalah bagi orang percaya. Tapi ini masih di persimpangan, karena itu ya, saya waktu itu masih memasukkan ini dalam bahan sekolah minggu dewasa. Iya, mari kita lihat pengantar ya. Hukum gravitasi bumi membuat semua yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Namun pesawat terbang dan burung-burung tidak bisa ditarik ke bawah, maksudnya tidak jatuh ke bawah. Karena mereka memiliki hukum yang namanya aerodinamika. Demikian berbeda orang yang belum percaya
yang ditarik oleh kuasa daging, kuasa dosa ya. Sangat berbeda dengan orang percaya yang memiliki roh Allah. Mari kita belajar bersama apa untungnya menjadi orang percaya lewat pertanyaan dan diskusi berikut ini. Ya, sebelum kita sampai di sana, saya mau bertanya dulu. Menurut saudara, menjadi orang percaya beruntung atau rugi? Siapa yang bilang beruntung, angkat tangan dulu ini biar saya lihat semua ini. Ini beruntung ini ya. Siapa yang bilang kalau percaya jadi rugi? Iya, hanya si Kevin ya. Dia menggaruk kepala atau angkat tangan? Yang mana Kevin? Oh, garuk kepala. Aku pikir karena gini dia tanggung memang gini kan. Iya. Iya, berharap bahwa tidak seorang pun yang percaya menganggap adalah kerugian menjadi orang percaya. Karena kemana-mana orang cari untung loh. Kalian kemana-mana cari untung atau cari puntung? Cari puntung ya. Cari untung ya. Jadi jualan dapat untung gitu ya. Kerja juga supaya untung. Apalagi yang dilakukan supaya untung? Pokoknya apapun yang dilakukan untung gitu ya. Iya. Hah? Enggak juga. Bingung menjawab. Kenapa? Nanti dijebak ibu itu aku. Takut dia terjebak. Mari kita pelajari dulu nats ini tadi. Menurut nats ini apa sih untungnya menjadi orang percaya? Mari kita lihat dulu ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam. Berarti ayat 1 isinya adalah tidak ada penghukuman. Loh, kenapa tidak ada hukuman? Bukankah kita orang berdosa dan semua orang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah? Dan semua orang berdosa itu harus dihukum. Hukuman bisa di dunia pun ada hukuman seperti kepada Adam itu hukuman di dunia. Itu belum hukuman di akhirat. Iya, seperti kepada orang-orang di zaman Nuh itu masih hukuman di dunia. Ya, banjir badang datang, banjir besar, air bah datang, ya dan mereka semua mati. Itu masih di dunia. Ketika Sodom dan Gomora juga turun api dari langit, itu masih hukuman di dunia. Jadi mengapa, ya kan? Bisa tidak dihukum? Iya. Jawabannya tadi karena di dalam Kristus Yesus. Mengapa? Karena Yesus sendiri sudah membayar lunas, ya, hukuman atas dosa yang seharusnya ditanggungkan pada kita. Jadi bukan kita merdeka atau tidak dihukum oleh karena kita atau karena Allah sudah-sudahkan, bukan. Karena sudah ada satu pribadi yang datang dari sorga, itu yang kita rayakan dalam Natal, datang ke dalam dunia telah memikul seluruh ya hukuman itu. Kalau dia tidak membayar lunas utang dosa kita, kita tetap ada di bawah hukuman. Justru kematiannya di kayu salib itulah yang membuat ya hukuman itu ya sudah ditanggungnya. Jadi nggak perlu lagi kita tanggung, yaitu kita yang di dalam Kristus Yesus. Kita yang sudah menjadi percaya. Jadi kalau belum menjadi percaya atau belum di dalam Kristus Yesus, hukuman itu jalan terus. Tidak akan pernah berhenti hukuman itu. Ya, saya rasa berulang kali saya ceritakan hari pengadilan Allah akan tiba. Semua kitab akan dibuka, catatan kehidupan kita masing-masing. Setiap hidup kita akan dibukakan. Tidak ada yang tidak dibukakan. Kalau hidup kita belum dibukakan di bumi ini kepada Tuhan, itu akan dibukakan di sana. Iya. Dan apa yang akan terjadi? Tidak seorang pun bisa mengelak, tidak seorang pun bisa membela diri.
Itulah hari di mana tidak seorang pun bisa menipu lagi, tidak bisa menutupi, tidak bisa membuat alasan-alasan. Tidak ada apapun yang bisa membuat hal itu tidak akan dibukakan. Ya, saya tidak tahu bagaimana saudara menilai akan hal itu gitu ya. Tapi saya bersyukur mengetahui hal itu sebelum penghakiman tiba. Karena dengan begitu saya mengerti bahwa hukuman itu pasti. Jadi sebenarnya setiap orang sudah berdosa ya, hukuman itu pasti. Tapi dalam Kristus Yesus, karena Yesus tadi sudah mati untuk menanggung hukuman itu, orang yang percaya kepadanya, orang yang menerima dia tidak lagi di bawah hukuman. Ini berita baik atau bukan? Berita baik? Kalau saudara punya hutang banyak, lalu dibilang hutangmu lunas, gimana? Hah? Gimana? Hore gitu ya? Iya, pasti sangat senang sekali. Jadi kalau dosa kita banyak, Tuhan bilang dosamu diampuni, kamu tidak dihukum lagi. Senang gak? Kenapa gak mau bertobat kalau gitu? Iya, kenapa terus mau di bawah hukuman? Apakah ada yang merasa Allah itu bisa dibodohi, hukuman itu bisa dielakkan? Gak bisa, di buminya hakim bisa disogok. Kantor pengadilan bisa dibayar, nanti aku ditangkap orang. Ya kan? Tapi di hadapan Allah tidak ada Allah bisa disogok oleh apapun. Tidak bisa disogok oleh agama. Kan kita beragama semua ini ya. Apa agama membuat kita tidak dihukum lagi? Apa agama Kristen juga membuat kita tidak dihukum? Apa kalau kita ke gereja kita tidak dihukum? Apa kalau kita PA terus tidak dihukum? Hukuman itu tetap kalau kita tidak ada di dalam Kristus Yesus. Bagaimana supaya ada di dalam Dia? Inilah gunanya firman Tuhan kita dengar sehingga kita bisa menjadi percaya. Dengan percaya kita datang kepada Dia. Tuhan, akulah orang berdosa itu. Ampunilah aku Tuhan. Iya. Dulu orang tuaku ngasih sesuatu untuk ku makan. Siapa tahu ada kamu lupa. Orang tua kita saking sayangnya dulu dikasihnya sesuatu untuk kita makan. Menjaga-jaga. Yang menjaganya siapa? Iblis. Iya, kita memang udah hadir gereja, tapi iblis masih di situ. Karena yang dimakan itu belum diselesaikan. Belum dilakukan. Jangan pernah tanggungi datang kepada Tuhan ya. Iya, kalau ada yang dimakan, kalau ada yang diminum, kalau ada yang dipangiri, ya kan? Kalau ada yang diminyaki, kalau ada yang disemburi, kalau ada yang kamu kedukun, ketika kepepet anak sakit atau entah apa, atau kamu sendiri dukun, entah dukun kusuk, kamu kusuk orang biar dapat duit, dukun apa lagi? Dukun menggugurkan. Ya, ada juga dukun gugurkan bayi. Ya, karena ada orang yang tidak menginginkan ada kehamilan. Jadi dia pergi ke dukun supaya dikasih obat supaya bayinya gugur. Ya, saya pernah cerita tentang seorang yang saya layani ya, pekerja gereja di salah satu gereja, diaken. Tapi dia itu mengobat. Iya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia datang kepada saya bilang, ini dari Tuhan. Setiap kali orang mau datang, saya tahu nanti apa mau dibuat obatnya untuk dia. Saya gak membuat tarif. Saya berdoa juga kepada Tuhan Yesus. Jadi dia ingin saya seperti mensahkan bahwa itu dari Tuhan supaya orang bisa bebas datang kepada dia, terutama orang Kristen. Tapi saya mengingat 1 Yohanes 4 ayat 1 itu. Ujilah segala roh. Saya ingat itu. Roh apanya sama ibu ini? Roh Tuhan apa roh setan? Dia bilang aku gak pernah ke dukun. Bisa saja dia gak pernah ke dukun. Tetapi nenek moyangnya bisa menurunkan itu kepada dia. Iya, bukankah kutuk itu turun? Pengetahuan nenek moyang juga turun. Iya kan?
apa yang dulu ada pada mereka bisa pada keturunan yang ini nggak muncul, di keturunan yang ini muncul lagi tukang obat itu lagi. Seperti itu. Ya, jadi waktu itu saya bilang, benarkah ibu mau? Ya, datang kepada Tuhan Yesus. Kalau ini enggak dari Tuhan supaya ini berhenti. Iya, saudara tahu, saya berdoa untuk dia. Pengetahuan itu berhenti ketika orang datang dia tidak tahu lagi apa obatnya. Sebenarnya sudah jelas baginya, ini bukan dari Tuhan. Ini benar-benar karena keturunan. Ya, itu ilmu yang diwarisinya dari keturunan. Iya, tapi dia merasa sayang karena walaupun dia enggak menggunakan tarif, tapi dia masih berharap dari situ dapat uang. Jadi apa yang terjadi? Ya, dia akhirnya pergi ke sungai dengan beberapa keluarga, mandi di sungai, menaikkan kembali roh itu supaya memberi ilmu itu kepada dia. Berarti dia memanggil setan itu kembali supaya tinggal di dalam dia dan memberkati dia dengan pengetahuan pengobatan itu. Dan pada hari mereka mandi di sungai itu, beberapa keluarga yang ada hanyut dan mati, tumbal dari apa yang dilakukan itu. Dia main-main dengan yang namanya dosa. Ya, kita tidak bisa bermain-main karena manusia bisa ditipu tetapi Allah tidak. Itu yang pernah saya ceritakan juga tentang seorang ibu yang saya layani di kampung Kutagerat. Kampung Kutagerat bukan Litna, Kutagerat yang satu lagi. Itu juga gitu kita layani. Dia bertobat katanya. Ya, saya menerima sejauh yang dia katakan. Tapi dalam roh saya bergumul, benarkah ini Tuhan? Murnikah ini? Dengan sepenuh hatikah dia mau datang meninggalkan kegelapan itu? Dia mengakui semua dosanya, ya barang-barang kegelapan dibakar. Tapi saudara-saudara tahu ada satu lagi yang dia sisakan. Ya, dan satu hari kami PA, dia beol di tempat PA itu. Padahal dia sehat. Iya, lalu saya pikir pasti ada sesuatu. Dia pasti sedang menipu gitu. Setelah selesai ya dia dibawa orang keluar, kami teruskan PA-nya sampai selesai. Setelah itu baru didatangi. Ternyata memang benar. Iya, dia bermaksud menipu saya sebagai hamba Tuhan ya. Iya, jadi apa yang dia lakukan? Itu tadi rupanya dia bisa memijat orang supaya keguguran tadi. Jadi dia mendapat uang kehidupan dari situ. Dari ucapan terima kasih orang karena mijat, menggugurkan, aborsi, pembunuhan. Ya, jadi dia dukun bijat. Ya, setelah itu barulah dia akui bahwa itu ada. Mengapa kamu enggak serahkan itu? Nanti enggak ada lagi penghasilanku. Dia sadar itu dosa, tapi sayang dia tidak melihat Allah itu besar. Kalau penghasilan dari yang ini bisa berhenti, tidakkah Allah bisa membuka pintu untuk yang lain yang bisa dia kerjakan? Kadang-kadang iblis bekerja mengikuti pikiran manusia. Ya, bahkan kadang dia memang menyorongkan apa yang sejajar dengan pikiran manusia. Jadi logikanya dia, apa nanti yang kulakukan? Dari mana aku makan? Padahal Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Apa yang dia tak bisa? Pasti ada sesuatu yang bisa Tuhan buat sehingga dari situ dia bisa makan. Kan makannya kebutuhan cuma di dunia ini. Kalau sudah tua, memang mau apa lagi? Iya, mau beli baju cantik pakai kemana coba? Iya, pakai kebaya, tile dulu tile, sekarang nggak tahu Paris ya. Nah, saya nggak tahu, nggak pernah beli kayak gitu-gitu, nggak tahu saya lah. Tapi kemana mau dipakai? Iya, kemana mau dibawa? Maka saya senang juga ada satu ibu di pertumbukan itu bersaksi. Ku tengok lemariku itu, mau kemana ku pakai itu semua kata. Kadang sedih juga aku, kapan lagi ku pakai? Nggak pernah lagi ku pakai gitu.
Inilah kalau dunia menjadi kemuliaannya, pakaian aja bisa membuat nangis. Kapan lagi kupakai? Iya, di dalam Kristus tidak ada hukuman. Tapi yang di dalam Kristus tadi adalah orang yang diampuni ya. Orang yang dibersihkan oleh Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh percaya dan seperti Kristus mati 100%. Ya, menyerahkan semuanya. Dia juga harus menyerahkan semuanya. Tidak ada dosa yang tidak diserahkan. Tidak ada bagian hidup yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Itulah pertobatan yang sejati. Ya, jadi beruntung ya, nggak dihukum lagi. Nanti filmnya pun nggak diputar lagi, kurasa sudah di Tipex. Ya kan, apalagi mau diputar, di bumi sudah dibersihkan. Tapi jangan ulang lagi. Makanya kepada perempuan yang berzina itu Tuhan bilang apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan balik ke situ lagi. Jangan dulu jual diri, sekarang jual diri lagi, itu bukan bertobat namanya. Dulu bohong, sekarang bohong. Dulu nipu 9 ons 1 kilo, sekarang masih terus juga. Ya, dulu tidur ya dengan yang bukan suami, sekarang masih tidur juga. Ya, itu benar-benar menjijikkan. Itu di bawah hukuman. Itu masih akan terus dihukum. Jadi ini untungnya satu, tidak lagi dihukum bagi orang yang di dalam Kristus Yesus. Mengapa? Karena dia sudah diampuni. Bagaimana kalau dia jatuh lagi? Dia dididik dan dihajar supaya dia bisa kembali. Ya, tetapi hukuman yang kekal selama-lamanya, dibuang ke api neraka itu tidak berlaku lagi. Mari kita lihat ayat 2a dan 2b sekaligus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi ada dua di sini. Roh yang memberi hidup, berarti roh itu menghidupkan. Jadi kepada orang percaya diberi ke Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang memberi hidup. Hidup yang mana? Bukan hidup yang ini, yang kamu sekarang sedang hidup di dalam ini, dalam napas ini, bukan. Tapi hidup yang dimaksudkan adalah hidup kelahiran kembali. Hidup yang dibaharui. Itulah sekaligus hidup yang kekal. Iya, jadi roh itu membaharui. Ini untungnya. Ada orang ingin berubah, nggak bisa berubah-berubah. Iya, karena hukum tidak bisa mengubah manusia. Ya, hukum hanya menakut-nakuti, tetapi tidak bisa mengubah. Maka semakin ada hukum, termasuk hukum Taurat, semakin dilanggar. Iya, tapi Roh Allah dia memberi hidup, menghidupkan, iya, melahirbarukan, menjadikan manusia baru, memberikan hidup yang kekal, yaitu hidup yang berasal dari Allah. Dulu berasal dari daging, lahir oleh karena nafsu, oleh karena keinginan suami istri. Sekarang perlu dilahirkan secara baru oleh roh, oleh firman. Supaya kelahiran baru ini tidak lagi dikuasai oleh daging. Karena itu dikuasai oleh roh. Jadi roh Allah lah yang menjadi penguasa, yang tinggal di dalam hati setiap orang yang menerima Yesus. Orang yang gak menerima Yesus gak ada roh Allah. Gak ada. Tapi orang yang menerima Yesuslah yang punya roh Allah. Roh Allah itu tadi bukan menjadi jaminan saja orang ini milik Allah. Tapi roh Allah itu menjadi jaminan natur orang ini sekarang sudah diubah. Dulu naturnya apa? Daging terus. Keinginan daging, keinginan dosa, keinginan dunia, keinginan iblis, itulah semua diikuti. Sekarang natur baru dari Allah oleh Roh Kudus. Ya, sehingga keinginan yang dari Allah, keinginan dari Roh itu yang diikuti. Apa itu? Ya, suka akan kebenaran 10 ons 1 kilo. Kan gitu ya. Dia suka berkata benar
Dia suka melakukan apa yang benar, bukan dengan motivasi di balik itu. Ada udang di balik kepiting, di balik batu ya. Nah, ini enggak ada udang di balik batu. Dia memang melakukannya karena Tuhan. Tuhan itu baik, maka aku baik. Tuhan itu benar, maka aku benar. Tuhan itu kudus, maka kuduslah aku harus hidup. Walaupun memang ya ini masih perjuangan ya. Karena kita tahu pikiran dibarui, hati dibarui. Tapi ingat, ini belum dibarui. Yang berkulit ini belum dibarui. Itulah sebabnya terjadi Roma pasal 7 itu. Aku manusia celaka. Dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Aku selalu senang melakukan hukum Allah. Tapi daging ini menarik dia untuk tidak melakukan hukum Allah. Jadi bagaimana? Itulah perlunya bergantung kepada Roh Kudus terus menerus. Supaya dia bisa mengalahkan tubuh yang belum diubah ini. Supaya dia bisa menang. Supaya dia bisa hidup dalam natur yang baru itu. Yang berasal dari Allah itu. Beruntung ya, tabiatnya diubah. Enggak tabiat yang lama lagi. Tapi tabiat yang baru. Maka benarlah Yehezkiel 36 ayat 25-27 itu ya. Ya, apa katanya? Aku mentahirkan kamu dari segala kenajisan. Aku memberikan kepadamu hati yang baru. Aku mengangkat dari tubuhmu hati yang keras, hati yang melawan, hati yang enggak mau menyerahkan diri penuh kepada Tuhan. Dan apalagi Rohku kutaruh di dalam kamu, supaya kamu bisa melakukan ketetapanku. Jadi tidak bisa kita mengubah diri. Berapa lama saya dulu Kristen dari kecil, berusaha berubah dengan kekuatan sendiri. Tidak ada perubahan yang berarti. Kadang bisa, lebih lama tidak bisa. Tapi kalau terjadi hidup, ya dihidupkan oleh Allah Rohnya. Karena memang sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Sebagaimana yang dikatakan dalam Roma pasal 2 itu. Ini dihidupkan. Dihidupkan berarti dihubungkan kembali dengan Allah. Sehingga ada kekuatan dari Allah, itulah Roh Kudus tadi. Supaya hidup dalam natur yang baru. Jadi natur baru ini sangat kontras dengan natur yang lama. Natur yang lama itu memang dosa melulu. Natur yang baru ini senang dengan apa yang Tuhan katakan. Maka tidak perlu orang yang sudah menerima Yesus disuruh-suruh untuk baca firman Tuhan. Karena itu adalah kebutuhan rohnya. Itu kebutuhan jiwanya, enggak disuruh pun dicarinya itu. Disitulah saya mengerti dulu, saya sudah bertobat. Ya, karena saya tidak perlu disuruh untuk membaca firman Tuhan. Saya memang mencari tahu ini bagaimana ya. Itu kalau tahun pertama saya rasa pertobatan saya baca Alkitab finish dari awal sampai akhir 2 kali. Karena saya ingin secara menyeluruh mengerti apa isi Alkitab ini. Walaupun pada waktu itu ada bagian-bagian simbol-simbol yang sukar-sukar saya belum pahami. Tapi secara garis besar saya akhirnya mengerti satu buku ini isinya apa. Apa ini? Apa yang diceritakan tentang Tuhan dalam seluruh Alkitab ini. Iya, saya melihat rencana keselamatan yang agung dari Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh memberi hidup. Hidup kekal, hidup baru, hidup yang tidak lagi sama dengan hidup yang lama. Kalau saudara bilang saudara percaya, rajin ke gereja, tapi hidupnya masih tetap lama. Ya, dulu pun pikiran yang sia-sia, sekarang pun itu juga. Dulu judi, sekarang pun judi juga. Ya, dulu minum mabuk, sekarang pun itu juga. Ya, dulu merokok, sekarang merokoknya kurang, sudah sembunyi-sembunyi. Ya, udah berkurang sedikit. Ini kan kurang apa ini? Kurang penyerahan kepada Tuhan. Kurang ini berarti kurang penuh dia penyerahannya. Tuhan aja yang mati 100%, dia enggak mau menyerahkan 100%. Jadi Roh itu memberi hidup, menghidupkan kita sehingga mau melakukan yang benar. Iya, kalau bapak-bapak belum hidup rohnya, direpetinya istrinya terus. Ya kan? Kalau dulu belum bertobat, kaki pun main, tangan pun main, ya kan? Benda-benda pun pindah tempat, melayang-melayang.
emosi terus, esmosi gitu ya. Iya, emosi. Kan aku laki-laki. Wajar rasanya emosi terus. Iya. Kalau perempuan juga belum dia dihidupkan rohnya, sama juga ngelele lalap. Tahu kamu ngelele? Berontak terus. Gini kata suaminya, Lang. Gini, Lang. Katanya. Lalap. Nih masa jambe kita. Jambe kan bukan dosa. Enggak mau aku jambe, gadong katanya. Iya gitu terus, melawan dia terus. Iya, gitu juga anak-anak terhadap orang tua kalau belum bertobat ya. Iya, gini kata orang tua, Papa udah tua, gak usah ngajar-ngajari. Kami hidup di abad ke-21, tahu? Nah, gitu ya. Padahal masih makan dari periuk bapaknya, masih ngomong kayak gitu ya kan. Iya, bagaimana dengan orang-orang tua yang belum bertobat? Sama juga. Dia juga terus mau memaksakan keinginannya, otoriter ya. Iya, bahkan ya parah. Kalau saya lihat dunia luar sana, saya rasa sangat parah. Ada orang yang menjual anaknya lagi. Ya baru-baru ini kita baca berita di Jagakarsa itu ya. Seorang bapak membunuh 4 anaknya. Dari umur 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Anaknya itu, 4-4-nya dibunuh. Ya ini bapak-bapak apa ini? Ini bapak-bapak atau hewan atau setan? Iya, ini bapak-bapak setan dalam wujud bapak-bapak lah. Masa anak sekecil itu 4 orang dibunuh. Iya, dibunuh, dipoto pula itu. Dipotonya dibunuhnya coba. Gila enggak? Tapi saya rasa itu cara Tuhan juga. Maksud aku, itu kan bisa menjadi bukti daripada kejahatannya. Sehingga dia tidak bisa berdalih. Roh memberi hidup. Udah hidup kamu ini. Kalau belum hidup kamu gak mungkin menuruti Tuhan. Melawan terus. Lama kali khotbah di GKM itu katanya kan. Iya lama kali. Udah lapar kita. 10.30 belum pulang, ya kan? Padahal seharusnya 10.30 sudah selesai. Iya, ini roh ini nggak mau menurut. Iya, dia mau menginginkan yang lain. Dan bagian ayat 2b tadi memerdekakan. Roh itu memerdekakan. Adakah sudah kemerdekaan kita? Masihkah kita terikat dengan hal-hal tertentu? Apakah beribadah pun kita masih terikat? Gak bebas, nyanyi pun gak bebas. Ya memuji Tuhan pun gak bebas, ada yang ngikat. Iya kan? Bahkan dengar firman Tuhan gak bebas, ada suara-suara di kuping. Apa katanya? Gak usah dengarkan itu. Gak usah dengarkan itu. Gak usah patuh kali, gak usah fanatik kali katanya. Suara di kuping dong. Kalau ada tengking. Ini udah datang suara itu Tuhan. Suara yang membuat aku gak bisa konsentrasi. Dalam nama Tuhan Yesus aku tak mau lagi dengan ini. Ini kan pasti dari nenek dulu ini. Datang-datang dia. Dikacaukannya pikiran dulu. Maka sebentar konsentrasi. Setelah itu udah kamu pikirkan lagi entah. Apa tadi kamu pikirkan? Periuk dulu. Kompornya udah mati atau belum gitu. Iya, karena dipastikan tadi udah mati sebelum berangkat kan. Ya, tapi itulah iblis ini dikacaukannya pikiran kita. Jadi kalau masih kacau pikiran lu ketika dengar firman Tuhan, sharing kamu sama ibu. Pasti ada sesuatu itu. Nah, biar setan dulu itu kita tengking dulu. Kalau enggak setanan kamu nanti itu, enggak kamu nampak setannya, tapi kamu setanan. Iya, karena setan kan enggak bisa memang dilihat dengan kasat mata, tapi bisa dirasakan. Iya, bisa kita tahu dia hadir di situ atau tidak oleh Roh Kudus. Ya, jadi memerdekakan. Udah merdeka? Iya, ini jarang yang mengangguk ini. Karena masih banyak yang belum merdeka. Jadi roh itu memerdekakan. Maunya kamu merdeka? Atau enggak mau? Masih mau terus didakwa iblis kamu, enggak bisa merdeka-merdeka. Lalu ketika tidak merdeka memang didakwa. Kau kayak gini, kayak gitu bertobat. Enggak mungkin kayak kau itu bertobat. Enggak cocok kayak kau itu bertobat. Kan gitu dia iblis ini. Iya, kalau memang sudah terjadi, kita datang kepada Tuhan jelas. Kita bisa bilang, pergilah iblis, aku sudah datang kepada Tuhan Yesus.
Aku sudah menerima dia, enyahlah kau dalam hidupku, aku tidak mau lagi. Itu makanya gak bisa kamu tanggung-tanggungi. Gak bisa biji-bijian, entah emas pula dulu kamu telan, siapa tahu ada yang telan emas ini. Iya, dulu ada yang saya layani itu ditelannya biji apa namanya itu ya, merica, biji merica. Dan anehnya keluarnya waktu dia bertobat, keluar itu warna-warni. Ada yang hitam, ada yang kuning, merah, ada yang hijau. Heran aku, kok bisa merica jadi hijau, ya kan? Merica jadi merah dan sudah puluhan tahun dalam perutnya. Kok bisa masih utuh? Kalau enggak ada penjaganya, gimana dia utuh di dalam itu? Enggak bisa, ya. Pasti karena ada yang mengikat itu. Kenapa bisa bado dimakan, bado keluar waktu menjelang mati? Kan itu ada yang ngikatnya di dalam. Ada roh itu di situ. Ya, mungkin kami merasa ini aneh, ini enggak aneh, ini banyak terjadi seperti itu. Ya. Tak apa dulu ditelan, itu jangan, kan enggak lagi, aku udah ke GKMI. Iya, ke GKMI pun kami itu harus kami selesaikan. Karena itu pernah masuk. Dengan mengakui itu kuasanya akan hilang. Jadi perlu ada kemerdekaan. Roh Allah memerdekakan. Ya, Roh Kristus itu yang memerdekakan. Kita diburu waktu. Mari kita lihat ayat 4. Ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Jadi sebelum kita bertobat gak mampu melakukan hukum Taurat. Tapi setelah bertobat, setelah menerima Yesus, tuntutan hukum Taurat digenapi. Bukan dalam Yesus saja, tapi juga dalam orang percaya. Maka orang percaya bisa melakukan 10 hukum Taurat? Bisa. Bisakah tidak ada Allah lain? Bisa. Bisakah kita menguduskan hari Sabat? Bisa. Bisakah kita tidak membunuh? Termasuk membenci, karena membenci juga adalah membunuh. Ketika kita membenci, kita sama dengan membunuh kalau menurut kitab Yohanes, ya kan? Bisakah kita tidak membunuh, membenci? Bisa. Bisakah kita tidak berkata dusta? Bisakah kita berkata yang benar? Bisa. Kenapa? Bisa tidak berzina? Dulu nggak bisa, kotor lala, pikiran itu memang ke situ aja. Ini bisa dibersihkan Tuhan dari pikiran yang sia-sia, pikiran yang kotor, bahkan dari percabulan, dari pencemaran diri. Bisa tidak mengingini milik orang lain? Bisa nggak jatuh cinta pada istri orang, suami orang? Ya kan ini mengingini juga ini kan? Iya, supaya jangan nanti nggak kelihatan, tapi dalam pikirannya suami orang, dalam pikirannya istri orang. Iya. Jadi sebenarnya hukum Taurat itu bisa dikerjakan oleh orang yang sudah di dalam Tuhan. Jangan bilang nggak bisa. Walaupun kita belum perfect seperti di sorga, karena tadi kita masih dalam tubuh ini, tapi kita sudah berubah begitu banyak. Diubahkan oleh Roh Kudus. Diubah oleh Roh Kudus. Secara status berubah, secara moral juga berubah. Iya. Secara kelakuan kita ya kan berubah kan? Berubah. Tujuan kita saja sudah berubah. Kalau dulu kan kesenangan saja, ini tujuan kita adalah bagaimana ya supaya mulia Tuhan, bagaimana ya supaya bisa ada orang sampai kepada keselamatan, kan berubah. Ya. Yang berikutnya ayat yang ke-5 sekaligus 5b ya. Kita baca semua ayat 5-nya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ini tadi yang saya katakan dengan natur yang sudah berubah. Natur lama itu memang ke daging itu terus, tapi natur yang baru itu mengikuti, memikirkan apa yang dari roh. Ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Hidup tadi sudah kita bahas, damai sejahtera tambahannya.
Jadi oleh roh kita hidup damai. Enak ya? Damai, nggak ada uang bisa tidur. Betul atau enggak nih? Mukanya serem kali. Berarti enggak ya? Berarti kalau nggak ada uang, nggak ada damai. Tiap hari suami direpeti. Kau pun papa tak bertanggung jawab. Dia udah panggil papa juga, tapi bilang tidak bertanggung jawab. Padahal dia sudah sudah jungkir balik ya kan. Iya, tapi ya pas pula waktu itu mungkin mobil kosong pulang. Gitu ya Mama Gifty. Iya, kan? Iya, apa masih merepet kalau kayak gitu kan gitu ya, contohnya. Ini sama Mama Gifty-nya yang dilihat. Karena mama-mama yang lain juga suka merepet juga ini kalau setoran kurang, ya kan? Gitu ya. Di sini enggak lagi ya, udah baru ya. Ada damai sejahtera, rezeki hari ini ke sana, besok kemari, apa-apanya itu kan. Ketika kemari simpan sedikit, jangan sekali habiskan. Karena perempuan ini susah juga. Kalau udah sama tangannya, habis semua. Ini bahaya ini perempuan kayak gini. Nggak bisa memanage uang yang diberikan oleh Tuhan. Tanggal 25 ngolah nali beras. Habis beras, nggak ada lagi uang beli tahu. Ini manajemennya kurang bagus. Belum ngerti dia mencukupkan diri dengan apa yang ada. Meminta kepada Tuhan hikmat bagaimana mengelola itu sehingga damai di rumah itu tetap ada. Ini enggak asal sedikit nanti kurang sudah semua direpetinya. Suami direpeti, anak pun semua kena getahnya semua. Kena semua. Ini mama-mama yang tidak damai sejahtera ini. Iya, bapak-bapak pun gitu juga ya, kalau kurang rezekinya, kerina kalak rawaina. Semua orang dimarahinya, istri dimarahi, anak dimarahi. Iya kan? Iya. Padahal apa yang dikerjakan di luar, ya diharapkan ketika dia masuk ke rumah, ada damai sejahtera Tuhan, dia membawa berkat bagi keluarganya. Yang sedikit ini Tuhan berkatilah supaya cukup. Apalagi harga-harga naik ya. Iya, saya komunikasi dengan Kuala beberapa hari yang lalu. Hal yang menyedihkan terjadi. 3 kali sudah banjir besar, banjir badang lah itu di Kuala itu. Iya, jadi peralatan elektronik gereja juga rusak. Ya buku-buku habis dimakan banjir. Ya meja-meja pokoknya yang dari kayu-kayu hancur semua. Beras yang baru mereka beli 25 kilo pun nggak bisa lagi dimasak. Jadi mereka betul-betul keadaannya buruk sekali. Iya, bukan saja kelelahan di bulan Desember itu untuk membersihkan itu, dana pun habis kalau seperti itu, bukan? Iya, jadi ya saya melihat masih adakah damai sejahtera gitu ya dalam keadaan ini. Kan ini kan susah, ya. Bagaimana damai sejahtera? Ya tapi damai sejahtera kan bukan berdasarkan situasi. Kalau Tuhan masih ada di situ, hari ini masih ada kekuatan untuk membersihkan itu, bersihkanlah. Ya saya sampai mengusulkan supaya gereja Kuala itu dibuat kayak di tepi sungai Kapuas itu. Dibuat seperti rumah panggung. Dibuat kakinya, di atas dibuat gerejanya dan rumahnya. Mungkin itulah solusinya, tapi itu akan membutuhkan dana yang besar untuk menaikkan bangunan itu ke atas. Saudara-saudara boleh juga kita berdoa supaya entah kita sebagian akan mengambil bagian. Karena gereja itu gak bisa terus seperti itu. Iya, pendetanya pun kasihan. Pendetanya pula yang bersih-bersih, memang ikutnya jemaatnya. Seberapa yang ada di daerah dekat situ ya pasti ikut. Tapi kalau yang jauh nggak mungkin dia diundang hanya untuk. Ya, tapi itu pun diundang juga. Kalau ngangkat yang berat-berat itu kan harus diundang. Roh Allah memberikan damai sejahtera. Rezeki janji Tuhan, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu perlu. Ya mungkin hari ini banyak dia beri supaya kita bisa simpan sedikit. Mungkin besok diberi sedikit untuk menguji hati kita. Kita masih bisa menggunakan yang sedikit yang ada yang masih kita simpan. Tapi kalau memang sama sekali tidak bisa disimpan karena memang sangat minus, ya berdoalah kepada Tuhan.
saya tetap merasa tanaman-tanaman yang bisa ditanam di pekarangan itu akan tetap berguna. Walaupun kita tidak ada punya kemampuan untuk bercocok tanam, doakanlah supaya ada sayuran, ada ya yang tertentu yang bisa kita tanam dalam plastik, nggak harus dalam pot cantik. Ya, bisa kita tanam, dan itu pada waktu tertentu bayam apa itu ya, bayam yang liar itu bisa, kangkung gampang tumbuh, sawi juga gampang tumbuh, ada cukup banyak sayur yang gampang tumbuh, sehingga kita hanya memikirkan nasi dan ikan. Kalau ada halaman ya baik, berayam, tapi kalau nggak ada kan nggak bisa. Ya jadi paling tidak sayuran itu nggak, udah ada, ini enggak bayam beli, daun ubi beli, ya padahal nasi-nasi daun ubi di pinggiran halaman kita pun bisanya kita tanam. Seperti itu ya, mari kita berdoa untuk hikmat Tuhan. Baik, yang berikutnya ayat berapa sekarang? Ayat 9 ya. Mari kita lihat ayat 9. Ayat 9, ayat 8, 9. Oke, saya baca, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup lagi dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kita melihat tadi di sini, beruntung karena mereka bisa berkenan kepada Allah. Beruntung karena mereka menang atas daging. Jadi hadirnya Roh Kudus, berdiamnya Roh Kudus dalam orang percaya itu sangat menguntungkan. Karena itu menjadi jaminan bahwa orang percaya itu bisa menang atas daging, bisa menang atas dosa. Ya atas iblis, pokoknya atas semua musuh lah. Iya, karena iblis bisa ditengking dalam nama Yesus. Pengaruh dunia kita tidak harus seperti dunia. Kita tidak boleh pun seperti dunia. Jadi kita membatasi diri, kita enjoy aja dengan cara hidup yang memuliakan Tuhan. Mengapa kita harus menjadi sama dengan orang-orang yang akan binasa? Iya, kenapa kita tidak menganggap suatu kehormatan hidup benar, hidup dalam kekudusan, tidak sama dengan dunia, walaupun kita di dalam dunia. Iya. Dan yang berikutnya 10 saya sekaligus dengan 11. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi kalau untuk sekarang memang inilah pergumulan kita, tubuh jasmani ini. Karena dia mati dalam arti kata dia tidak berkuasa melakukan semua kehendak Tuhan. Tapi roh kita berkuasa melakukan semua yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi bagaimana roh mengalahkan tubuh ini? Bagaimana roh mengendalikan tubuh ini? Bagaimana pikiran kita ini juga mengendalikan tubuh yang sudah mati itu. Supaya sungguh-sungguh tubuh itu dikuasai ya. Sehingga dia tidak terus hidup di dalam dosa. Dan ada satu lagi tadi keuntungannya di sini, bahwa karena Kristus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, ada jaminan bagi setiap orang percaya. Bukan sekarang, nanti baru tubuh ini diubah menjadi tubuh yang baru. Jadi yang menjadi pergumulan kita hari ini yang percaya adalah tubuh ini. Bagaimana menundukkannya? Bagaimana supaya dia dikuasai oleh roh? Bagaimana supaya dia dikuasai, karena pikiran kan yang memerintah anggota tubuh. Kalau pikiran ini dikuasai oleh roh Allah, ya, maka pikiran ini bisa memerintahkan kepada tubuh ini tadi untuk melakukan ya apa yang disuruh oleh otak tadi, oleh perintah, oleh roh itu. Iya. Jadi inilah peperangan orang percaya sampai nanti dia pulang. Iya. Dia memang akan makin benar, dia akan makin kudus,
Tapi ini masih tubuh yang lama, peperangan itu masih ada. Makanya orang percaya pun masih bisa ngambek. Orang percaya masih marah. Orang percaya tersinggung. Aturannya kalau ini benar-benar sudah berubah kan nggak ada tersinggung lagi. Nggak ada marah lagi, nggak ada ngambek lagi. Ya. Tapi karena ini belum berubah ya seperti itu. Iya. Masih bisa. Itulah sebabnya kita bergumul. Tapi bukan berarti kalau begitu marilah kita terus berdosa. Yang enggak. Kalau terus berdosa berarti belum ada roh Allah. Iya, berarti masih di bawah hukuman. Tapi kalau ada roh Allah, ada perjuangan untuk terus dibarui terus gitu ya. Baik, saya rasa itu yang paling penting yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Baik, jadi mari ya langsung ke pertanyaan aplikasi. Apakah kamu telah memiliki roh Allah, menjadi milik Allah? Apakah keuntungan yang pasti kamu memiliki, apakah keuntungan yang pasti kamu miliki kalau kamu telah didiami roh Allah? Ini pertanyaan aplikasi yang bisa kita bawa pulang. Benarkah roh Allah sudah ada di dalam saya? Karena kalau ada tadi roh Allah tadi menghidupkan ya. Roh Allah tadi apa? Iya, memerdekakan. Roh Allah tadi membuat natur yang baru di dalam kita. Roh Allah membuat kita menang tadi atas dosa. Roh Allah memberikan damai sejahtera. Ada banyak yang dikerjakan Roh Kudus dan ada jaminan tadi untuk masa yang akan datang. Kita akan memiliki tubuh yang baru yang seperti tubuh Yesus Kristus. Iya, sudah adakah? Terus apa keuntungannya? Coba evaluasi hari ini gitu ya. Ini Desember loh menjelang tahun baru. Coba evaluasi. Ya, kalau benar roh Allah ada, apa sih untungnya? Ya, saya rasa damai sejahtera itu aja ada, udah untung kali itu. Karena banyak orang gak ada damai sejahtera, gelisah. Ya, begitu ya, begitu galau. Ya, bahkan ada orang yang hidup tanpa pengharapan. Sampai kemudian bunuh diri pun. Ada yang mencemplungkan diri ke dalam berbagai-bagai dosa. Iya. Tapi kalau roh Allah ada di dalam kita, ada keuntungannya. Damai sejahtera. Hidup tadi yang dibarui, natur baru ya. Iya. Tidak dihukum lagi, ini sungguh sangat luar biasa. Apalan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi jangan kita hidup di dalam dunia hanya supaya sehat, supaya rezeki ada, supaya aman rumahnya nggak dimasuki maling, ya, supaya ya. Apalagi supaya anak sehat-sehat, jangan itu saja. Itu paling malang. Iya. Jadi kalau kita ada di dalam dunia, kita datang kepada Tuhan Yesus supaya terjadi pembaharuan tadi, supaya genap ya, tidak dihukum lagi. Senang ya tidak dihukum. Atau mau di sana dibal-bali nanti? Ya, atau dibakar di lautan api? Pilihan terserah kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, masih sedikit waktu kami menggali akan hal ini. Tapi betapa beruntungnya orang yang memiliki Kristus Yesus. Karena Engkaulah yang sudah memikul kutuk dosa itu. Maka penghukuman itu tidak ada lagi. Betapa hebatnya karyamu yang besar ya Tuhan. Dan juga tidak mungkin kami berubah. Natur daging kami, natur dosa ini tak bisa diubah. Tapi roh Allah mengubah kami sehingga kami memiliki hati yang baru. Natur yang baru, keinginan yang baru, selera yang baru, tujuan yang baru. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan. Terutama telah memberikan kepada orang percaya Roh Kudus yang benar-benar mengerjakan berbagai hal dalam hati dan hidup orang percaya. Bukan saja menghidupkan, tetapi juga memerdekakan,
membuat menang atas dosa, memberikan damai sejahtera, dan memberikan jaminan bahwa Engkau sendiri yang akan melepaskan kami dari tubuh maut ini. Dan Engkau sendiri akan memberikan kepada kami tubuh yang baru, di mana kami akan memuliakan Allah selama-lamanya di sorga. Tuhan, kami berdoa supaya jikalau ada di antara kami belum memiliki Tuhan, belum memiliki roh Allah, supaya Engkau-lah yang menetapkan hati mereka. Karena berapa lama lagi mereka akan merusakkan diri mereka. Berapa lama lagi iblis akan mengacau balaukan hidup mereka. Tanpa Tuhan mereka akan semakin kacau dan binasa. Kiranya ada ketetapan hati untuk boleh datang kepadamu dalam pertobatan. Kiranya apa yang kami pelajari ini menjadi genap dalam hidup setiap orang, bahwa beruntungnya orang memiliki Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.